Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lowong, beralamat di Jalan Sito Sermo PTK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita membahas tentang narkoba terhadap anak di warnet. Tentu kita terkejut ya pemirsa, di warnet anak-anak selain bermain game, ternyata ada anak-anak lain lagi yang menggunakannya untuk nyabu, untuk menyuntik dengan narkotik ke dalam tubuhnya. Miris ya pemirsa, di tempat warnet yang dimana orang berlalu lalang, ini anak sudah tidak tahan dengan sakaunya, maka dia menyuntik dirinya dengan narkoba. Miris sekali. Bagaimana anak-anak kita bisa terjerat narkoba sedemikian? Anak kita merengek, uangnya untuk main game. Karena orang tuanya sangat sayang, anak ini merengek, diberikanlah. Ternyata bukan untuk pergi ke warnet untuk dia belajar, ternyata untuk membeli sabu dan menggunakannya. Pemirsa, negara kita ini sudah sangat maju. Digital kita sudah semakin canggih. Saya yang umurnya sudah tahun emas lewat, kalau harus berurusan dengan internet itu suka pusing kepala. Karena apa? Karena nggak sanggup saya mengikuti perubahan digital yang sedemikian kerasnya. Pemirsa, yang saya prihatin adalah di internet. Harusnya anak-anak kita mencari edukasi pendidikan yang bagus lewat internet. Yang mungkin orang tuanya tidak mampu menyediakan internet di rumah, dia bisa dengan uang yang secukupnya, anak bisa mengembangkan kepribadiannya dari dia belajar di internet. Tapi sepanjang sepengetahuan saya, internet hanya dipakai anak-anak untuk apa? Satu, bermain game. Yang kedua, melihat situs porno. Yang ketiga, untuk judi online. Jadi anak-anak kita pergi ke warnet bukan menimba ilmu, mencari bekal untuk kehidupan masa depannya. Ibaratnya bagaimana sekarang zaman robotik, saya bisa membantu ibu saya. Kalau masak tidak usah capek-capek marut kelapa, tak buatkan mesin parut kelapa dari saya melihat internet. Atau anak kita berpikir, bagaimana caranya rumah saya yang kecil ini, yang lokasinya berdesakan ini, bisa menjadi rumah yang nyaman. Maka saya cari di internet bagaimana menata rumah kecil yang nyaman, kemudian saya bisa mendapatkan keuntungan dari penataan rumah saya. Nanti saya upload di internet. Tidak pernah anak-anak kita berpikir bagaimana caranya dia bermain internet dan dia bisa mendapatkan manfaat dari dia membuka internet. Bahkan yang kita hadapi sekarang, kita lihat anak-anak dengan leluasa menyuntikkan narkotik ke dalam tubuhnya di lokasi warnet. Padahal di warnet itu banyak anak kecil-kecil yang lainnya juga berada di situ. Bagaimana nasib generasi muda kita, pemirsa? Kalau kita menilik pada pasal 133 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,
yang menegaskan bahwa setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, maka akan dipidana dengan pidana mati. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang melakukan pidana perbuatan melawan hukum dengan menjual narkotik? Pemirsa, bagaimana anak-anak yang masih di bawah umur dia menggunakan narkotik? Negara tetap melindungi anak-anak. Undang-undang perlindungan anak juga melindungi anak-anak. Dengan apa? Anak-anak direhabilitasi. Kemudian dari rehabilitasi diharapkan anak-anak menyadari kesalahannya dan keliruannya, dan dia bisa menjadi sehat kembali. Akan tetapi pemirsa, ada anak-anak yang liar luar biasa, yang tidak bisa siapapun mengendalikan. Ini anak liar, bengal, susah diatur, tetap melakukan penjualan, menjadi pengirim narkoba, maka akan tetap kena pidana 4 tahun. Itu putusan hakim yang terakhir apabila menemukan anak-anak yang sedemikian tidak bisa dibina dan tidak bisa direhabilitasi. Pemirsa di rumah, dalam penggunaan narkoba, dalam pidana yang diberikan, selain pidana juga ada denda, yaitu sebesar 2 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah. Bagaimana pemirsa? Apabila Anda seorang yang dewasa, untuk Anda bisa melakukan perbuatan melawan hukum melalui anak-anak, Anda selain dipidana mati, Anda pun akan dipidana denda, membayar denda yang tidak sedikit jumlah. Pemirsa di rumah, perlu dipahami bahwa anak-anak berbeda dengan orang dewasa dalam mengambil keputusan. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan dampaknya seperti apa. Mereka tidak paham. Yang paham adalah orang dewasa. Bagi Anda, apabila menggunakan anak-anak menjadi kurir Anda, maka siap-siap Anda akan mendapat banyak masalah. Selain nyawa Anda pun harus menyediakan banyak uang. Pemirsa, anak-anak adalah harapan masa depan kita. Janganlah anak-anak kau berikan contoh yang tidak baik. Janganlah kau pakai anak-anak untuk mencari keuntungan untuk ekonomi Anda. Karena apabila itu terjadi, maka anak Anda pun akan dibuat orang sedemikian. Maka hukum norma dari pencipta juga akan berlaku untuk Anda. Pemirsa, bagaimana dan apa pendapat kita tentang anak-anak yang menyuntikkan dirinya di warnet? Fenomena apa ini sehingga orang tua sampai tidak mengetahui perilaku anaknya yang sedemikian buruk dan sangat membahayakan masa depannya? Kita orang tua, saya orang tua, saya juga menyayangi anak-anak saya. Anda juga apabila menyayangi anak-anak Anda,
Buatlah komunikasi yang baik dengan anak Anda. Apa kesulitan Anda dalam kehidupan berkeluarga, mungkin dalam ketidakberdayaan ekonomi. Jangan manfaatkan anak-anak Anda untuk pemenuhan tanggung jawab Anda, melibatkan mereka. Lindungi anak-anak Anda untuk masa depan yang lebih baik. Demikian pemirsa, jangan sampai kejadian yang serupa kembali ada di lingkungan kita, terjadi pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah cinta kita dan masa depan kita. Kita akan bertemu lagi dalam bahasan yang berikutnya. Apabila Anda ada kritik dan saran, silakan Anda sampaikan di Cipta Lawak yang beralamat di Sidosermo PDK 2 Kavin 370 Surabaya. Apabila bahasan Anda kami tampilkan, maka saya akan memberikan hadiah khusus spesial untuk Anda. Terima kasih.